Jadi dulu pada tahun 1979 saya sebagai ketua panitia Natal muda-mudi Siagian, kemudian kami latihan di rumah seorang keluarga marga Siagian. Waktu itu saya ditanya sama bapak itu yang punya rumah, kamu sudah punya pacar belum? Saya dikenalin sama keponakannya ibu saya, keponakannya bapak saya, gitu ya. Jadi keponakan bapak saya itu bilang ke saya, kamu udah punya pacar belum? Belum. Ya sudah, ntar minggu depan saya mau kenalin sama kamu. Tapi caranya kebetulan di rumah saya ada acara begini gitu ya, ada acara Natalan, supaya nggak kaku. Karena di acara Natalan itu kan kita nggak tahu ini siapa, si A, si B, si C gitu ya. Udah kamu datang aja ke situ, nanti saya kenalin gitu. Karena di situ banyak banget anak-anak muda, itu anak-anak muda Batak gitu. Waktu itu saya udah umur 30 tahun, sementara ini istri masih 18 tahun, jadi beda ya 11 atau 12 tahun lah. Orang baru tamat SMA. Saya ditanya sama yang punya rumah, gimana? Ada feeling? Oh boleh juga itu bang. Nah, saya suka, ya sudah kalau gitu hubungin aja, minta nomor teleponnya deh. Keponakan dari ibu saya yang mau kenalin saya selalu bilang, dia sarjana. Aku bilang begitu. Iya, sarjana apa? Aku bilang, teknik elektro. Oh yes, oke. Saya bilang begitu karena emang saya kepengennya, pokoknya kalau nggak saya sarjana teknik, kalau nggak suami saya harus jadi sarjana teknik. Nah, kita berhubungan melalui telepon. Pada saat itu saya sudah bekerja di PT Pembangunan Jaya. Tahun 79 saya mengawasi pembangunan kantor wali kota Jakarta Pusat. Kalau saya telepon kamu harus di itu dong, di dekat telepon. Kan kalau dulu kan kita belum punya HP, jadi telepon berdering. Jadi bapak, karena saya perempuan satu-satunya, jadi bapak saya selalu ngangkat dan selalu marah karena saya kan masih baru tamat SMA, masa ya pacaran-pacaran, jadi dia suka marah gitu ya, siapa nih gitu. Disitulah kami sering komunikasi, lama-lama jadi semakin dekat dan ya kita akhirnya jalan-jalan, makan bersama, nonton bersama di bioskop Megaria. Ya, jadi deh begitu. Nggak lama kok. Kemudian pada tahun 80 bulan September ada kesepakatan untuk ditingkatkan ke pernikahan. Jadi kalau kamu emang oke, saya mau bilang sama, pokoknya saya minggu ini saya harus bilang sama orang tua kamu gitu. Terus saya dengan entengnya aja, ya bilang aja silakan. Kalau orang tua gue mau, saya bilang begitu gitu. Tokohnya emak gue sama babi gue mau gitu. Langsung iya, oke gitu ya. Karena dari dulu si Ruby tuh pengennya tuh dia punya suami yang sarjana teknik gitu. Yang gue salut sih sama bapak ya, dia mau aja ngedengerin semua hal-hal yang cerita yang diulang-ulang sama mama. Sebenarnya nih Inang ini kan orangnya nggak pernah, sebenarnya kalau nyebelin banget yang secara perkataan sih enggak ya. Jadi cuman karakternya Inang kan suka plin-plan gitu loh, kayak contoh nih dia janjian sama aku jam 2 siang. Terus nanti jadinya jam 5 sore dong, aku udah rapi dari jam 2, terus aku jadi kesel banget kan. Kayak gitu deh Inang. Terus kayak dia tuh gampang banget mengganti gitu tiba-tiba, enggak jadi deh, jadi deh, ya udah deh jadi deh gitu. Nanti pas aku udah kayak ngerasa ini nggak jadi, terus udah deh jadi deh daripada besok lagi. Terus aduh ya udah deh jalan deh, ya udah gitu. Sebel sih jarang ya, cuman pernah sekali aku inget nih waktu dia jadi ketua Saroha, aku nih jadi sekretarisnya. Si Eda Ruby ini selalu
meng-SMS, zaman itu masih SMS ya, bisa jam 12 malam. Kita sudah mau tidur, dia masih SMS, masih tanya. Karena besok pagi-pagi kita harus ke puncak acara gitu loh, dari Bunga Saroha. Jadi kadang-kadang, ya gimana sih orang udah mau tidur masih di SMS dan harus dijawab pula gitu loh. Nah itu sih. Nyebelinnya ya praktis sebenarnya nggak ada, cuman ya memang sama suka ngaret. Kadang mau datang ke rumah saya ngambil janjian mau ngambil barang itu nggak datang kapan datangnya lah, kita kan di rumah kan juga nggak selalu ada di rumah gitu kan. Ya gitu aja deh. Menyenangkan itu Ibu Ruby orangnya rame, cerewet gitu ya. Jadi kalau dia datang ya rame gitu. Itu satu. Yang kedua, menyenangkan juga ini juga saya alami bersama dengan rekan-rekan ketika kita bersama-sama dalam sebuah panitia. Itu tidak akan pernah kita kelaparan. Ya. Makanan selalu ada. Ibu Ruby suka makan. Dan makanan yang dibawa Ibu Ruby itu pasti enak. Pasti enak. Nah, itu tidak pernah terlupakan. Jadi setiap datang, sebelum datang Ibu Ruby jangan kita mulai dulu, sebab pasti makanan dulu ada. Jadi makanan dimakan dulu, baru kemudian dikerjakan yang lainnya. Nah itu, kadang-kadang kalau beliau tidak bisa datang, kita nantikan kehadirannya. Untuk makanan tentunya. Ya. Eda Ruby itu cerewet. Eda Ruby itu kami ini kayak muridnya dibikinnya. Karena biasa di sekolah kali ya. Ya begitulah Eda Ruby. Terus Eda Ruby itu pengen didengerin kalau ngomong. Ya itulah dia, namanya Eda Ruby ya seperti itu. Waktu pertama jadi guru, saya nggak menyesal. Hanya yaitu tadi, karena saya di keluarga saya tidak ada satupun yang jadi guru, saya benar-benar nervous. Apa yang mau saya sampaikan gitu? Saya nggak menyesalnya, saya bingung sendiri. Ini gimana ya mau nyampein ke anak murid gitu ya? Jadi setiap hari, setiap mau persiapan besok mau ngajar itu setiap hari saya latihan di kaca tuh ngomong kayak begitu. Saya nggak nyesal. Saya malah menyukai karena begitu pertama kali terjun langsung melihat anak-anak murid itu kayak sepantaran saya gitu ya, karena waktu itu kan saya masih muda juga, lulus dari IKIP waktu itu masih umur 22 kalau nggak salah ya gitu ya. Jadi kok sepantaran saya kan hanya cuma beda berapa tahun gitu loh, jadi enak gitu rupanya gitu. Momen menyenangkan sama Bu Ruby itu yang pasti kalau kita lagi di lab fisika, karena di situ benar-benar tempat kita ketemu dan benar-benar bercanda, karena teman-teman kelas juga pada suka usil, suka iseng sama Bu Ruby. Terus Bu Ruby tuh selalu nanggepinnya tuh yang kayak, dasar kamu gitu. Aku biasanya dipanggil Ute, tapi Bu Ruby manggilnya Ruth, dan Ruth-nya tuh nadanya ada Ruth gitu. Kalau kita lagi berisik, Bu Ruby nggak marah, paling Bu Ruby cuma nyautin kita yang kayak, oi gitu. Misalnya lagi belajar nih, kan biasanya yang paling dengerin tuh yang barisan depan doang tuh. Terus aku udah ngobrol nih sama temen aku, terus belakang udah ribut cowok-cowok di belakang biasa. Nah, terus nanti Bu Ruby tiba-tiba, halo gitu. Iya, sekejap-kejapnya terus kayak langsung disautin, oi gitu. Suaranya cempreng banget ya Bu Ruby. Waduh, itu kalau Bu Ruby lagi jelasin bener-bener suaranya sampai kantin kedengeran. Fisika itu kan susah ya, terus aku nggak belajar, terus aku ngobrol kalau lagi belajar, ya udah deh. Jadi kalau tiba-tiba besoknya ulangan, misalnya Bu Ruby Bu Ruby pelajarannya hari Selasa sama Kamis. Biasanya hari Selasa dia bilang, Kamis ada ulangan ya anak-anak. Terus iya nih, ya udah. Nah hari Kamisnya tuh bisa nggak jadi ulangan. Kalau nggak ngerjain PR, enggak ya? Kayak kita jarang banget juga ngumpulin PR. Nah caranya ntar ada yang ulang tahun, atau kita beli apa biar Bu Ruby lupa. Jadi kita nggak jadi ulangan, terus itu aku seneng banget. Cuma Bu Ruby suka nggak sadar kalau kita nggak ada PR, misalnya kita lupa nih. Udah kita diem-diem aja, udah diem gitu. Yang berkesan itu senyumnya Ibu Ruby. Senyumnya yang manis, senyumnya yang ramah, yang nggak terlupakan gitu. Pokoknya enak lagi Kak, kalau misalnya ngelihat
senyumnya Bu Ruby itu. Itu soal ini ya, soal senyumnya. Terus kalau yang lainnya yaitu Ibu Ruby itu orangnya well prepared. Semuanya tuh maunya dipersiapkan dengan baik dan menjadi baik dan indah. Yang terakhir itu kita acara Natal yang baru lalu kemarin ini. Itu kita waktu persiapan untuk dekorasi, itu saya dengar Ibu Ruby mencari tanaman lewat murid-muridnya. Nah ini yang dalam kok lewat murid ya? Kan murid di sana kan nggak semuanya Kristen dalam hati saya gitu kan. Tapi ya Bu Ruby optimis, tenang aja, tenang Pak. Gitu. Ya akhirnya berhasil gitu. Berhasil mendapatkan tanaman-tanaman yang dibutuhkan untuk dekorasi. Gitu. Kesan saya dengan Ibu Ruby di 34 sangat banyak sekali. Kami sama-sama masuk di tahun 96 menjadi guru baru. Meskipun sebenarnya guru Ruby bukan guru baru, tapi di 34 menjadi junior. Kita hanya diberikan tugas piket, sehari-harinya belum mengajar. Di terik matahari siang, karena itu masih ada kelas siang. Di ruang piket yang sempit dan panas, kita habiskan waktu dengan bercanda, bercerita, ngemil, makan rujak. Seringkali saya dibawain dasi oleh Bu Ruby dengan harga murah. Sampai sekarang masih ada. Ini kenangan-kenangan yang sangat manis dan yang akan menimbulkan kerinduan di masa-masa yang akan datang. Buat aku tuh Bu Ruby orangnya tulus, kemudian kocak, nyantai, apa adanya pokoknya. Aku happy banget bisa ketemu sahabat yang kayak Bu Ruby. Pengalaman lucu ada nih. Waktu itu sekolah mulai memberlakukan jam masuk ya. Aku terlambat, Bu Ruby terlambat. Rasanya kesal, sedih ya, ditaruh di bagian luar gerbang. Cuman Bu Ruby yang tahu gimana rasanya sedihnya aku. Makasih ya Bu Ruby ya, udah jadi teman untuk berbagi selama ini. Inang tuh orangnya ceria, cuek, nggak mau banyak mikir sesuatu yang berat, terus happy aja gitu kalau ngelihat Inang. Karena dia mungkin orangnya nggak tipe yang gampang sakit hati, nggak ribet. Orangnya ribet tetapi tidak mau memikirkan ribet. Nah gitu. Mana tuh jelasinnya? Dulu pas lagi kuliah, saya minta laptop ke bapak mama. Butuh waktu rada lama untuk dapetin laptop itu. Cuman baru setelah akhirnya dapat tuh laptop. Cuman baru setelah lulus lah, gue baru tahu bahwa ternyata untuk membeli laptop itu mama menggadaikan cincinnya dia supaya kita anaknya dapat laptop yang buat mendukung sekolah. Kalau kebiasaan pemburu itu jadi kalau misalnya ada yang sakit pasti duluan tuh nanti tuh Inang yang heboh, udah minum ini enggak, obatnya masih ada apa enggak, ayo ya kasih ini, kan heboh gitu ya. Iya. Kak ya. Terus kebiasaan pemburu lagi, pemburu itu suka salah manggil nama. Iya Kak. Salah manggil Gwen dibilang Gema. Iya. Manggil Gema dibilang kakak. Iya deh. Iya. Gitu. Terus sama Inang itu Opung tuh suka makan ya Kak. Iya. Suka makan yang manis-manis, ya kan? Iya. Iya, suka makan kateri, ya kan? Iya. Terus suka apa lagi Opung? Kebiasaannya Opung. Ajak ke mall. Iya. Oh ya, Opung baru selalu rajin tuh ngajak, ayo dong ketemuan ke mall, gitu kan? Ke PIM gitu Kak. Iya. Cerewetnya ya peduli sebenarnya, kayak mandi jangan malam-malam gitu. Jangan kuliah tapi nggak ngerti apa-apa. Kalau personal Inang itu ini ya, maksudnya care lah, care. Jadi peduli detail-detail. Terus Inang itu mau repot lah, jadi apapun kalau misalnya si Inang bisa ngurusin. Jadi kebiasaan Inang itu biasanya mau Inang datang nih, terus mau pulang. Itu pasti fase pulangnya lama tuh.
ini dulu, habis dia ingat ini dulu, jangan lupa ini ya. Lama, iya. Paling ingat dari Inang tuh itu selalu. Jadi kalau perpisahannya pasti lama itu. Halo-halo bye-bye-nya deh, ya Kak. Ada Ruby itu orangnya baik banget, caring, udah gitu selalu peduli sama orang-orang, pemerhati, pokoknya semuanya yang terbaik. Dia deh pokoknya the best deh. Kan kalau mami pergi dan papi itu biasanya itu kalau nginep biasanya opung ke rumah kita nginep. Emang betul? Iya emang. Suka buatin aku Indomie. Kalau Inang, menurut aku di pandangan aku sih baik, senyum. Jadi Inang ini sama kayak Namboruko kayak di Padang. Jadi suaranya lembut, jadi kita kalau mau bandel susah. Gitu. Jadi denger suaranya aja kita udah jiper. Kayak kata ya, saya kan dulu kan bekas hidup di jalan. Jadi kalau denger suara mertua aku aja, aduh, udah jiper. Jadi kita mau kembali lagi preman lagi, aduh. Jadi apa yang dibilang ya? Berkat dengar suaranya mertua aku aja udah, waduh, udah bener-bener lulu. Jadi keinget kayak Namboruko yang di Padang. Mama sih kalau aku bilang jadi perempuan tuh inspirasi buat anak-anaknya. Karena dari dulu tuh Mama selalu bilang nanti kalau kalian udah jadi istri, jadi ibu rumah tangga, itu jangan hanya jangan hanya nuntut suami uang dulu. Tapi kalian juga harus bisa menghasilkan karena lebih enak punya uang sendiri, kata Mama. Jadi dibilang ya contoh kayak Mama gitu aja sih kalau Mama sih. Dan Mama seorang guru fisika, makanya kalau misalnya gue inget banget tuh dulu kalau setiap sekolah nilai fisika gue jelek ya, dan guru fisika tahu gue anak seorang guru fisika, selalu ya diajarin lah sama Mama. Aku mau ikut contohnya ramahnya Bu Ruby ya sama orang-orang, dia begitu ramah. Terus Bu Ruby itu orangnya setia loh, ya, orangnya setia dan sangat menghargai suaminya. Nah itu suatu teladan yang bagus. Dan yang terlebih lagi, walaupun Bu Ruby itu sibuk sebagai seorang pegawai negeri, guru ya, tapi aku melihat bahwa bisa membagi waktu dengan keluarganya. Bahkan yang kami kagum, saya dan suami saya kagum, yaitu anak-anak itu berhasil. Anak-anaknya berhasil dan semuanya itu bisa punya usaha sendiri. Itu yang wah luar biasa sekali. Wah, kita melihat bagaimana seorang tua sebagai orang tua ya, kita melihat bahwa inilah adalah orang tua yang berhasil ya. Bagaimana kita membesarkan anak-anak kita dan anak-anak kita masuk dalam keluarga, menikah, berumah tangga, punya anak-anak, kemudian anak-anaknya berhasil. Itu suatu anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang aku lihat terjadi dalam hidup Ibu Ruby ya khususnya, dan Pak Parlin. Dan saya percaya bahwa itu adalah sebuah nggak akan jadi begitu saja. Semua itu nggak jadi begitu saja, tapi pasti ada perjuangan dari Ibu Ruby sebagai seorang ibu. Ada pasti doa-doanya atau hal-hal yang dia ajarkan, ditanamkan dalam anak-anaknya, pada anak-anaknya, sehingga mereka semua bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Bahkan mereka bisa membuat suatu usaha sendiri yang menjadi berkat bagi orang lain gitu. Mungkin itu yang paling berkesan buat saya pribadi. Saya pribadi bahkan tadi kami membahas hal itu dengan istri saya, bahwa Ibu Ruby itu kalau dia mau sesuatu terjadi, dia mau rela berkorban, ya. Jadi dia punya komitmen untuk menghasilkan yang terbaik, itu komitmen. Dan saya pikir itu harus menjadi ciri khas kita semua. Kalau kita mau melakukan sesuatu, kita harus melakukannya dengan yang terbaik, gitu. Nah itu kalau mau bicara tentang firman Tuhan, itulah yang dituntut oleh firman Tuhan bagi kita. Lakukanlah terbaik seperti untuk Tuhan, begitu. Dan itu yang saya lihat dari Bu Ruby. Itulah sebabnya dia juga rela berkorban, ya, mengorbankan apa saja.
Kalau perlu uangnya pun dia korbankan. Yang penting terjadi yang terbaik. Gitu. Saya mendampingi hampir semua anaknya menikah, dan dari sana juga saya belajar ini, melakukan yang terbaik. Pokoknya yang terbaik. Sekalipun dadak-dadakan, pokoknya yang terbaik aja. Ya, semuanya dadak-dadakan tapi yang terbaik. Gitu. Itu yang beliau ingin capai. Dan menurut saya itu menjadi inspirasi bagi setiap kita untuk kita bisa memberikan yang terbaik. Ya memang kondisinya nggak mengenakan sih. Maksudnya harusnya jadi momen spesial kan buat Inang kan. Kebayang gitu misalnya kalau normalnya kan, di halaman sekolah kan, terus Inang kita berikan penghormatan untuk Ibu Ruby yang mau pensiun, nanti dikasih tanda jasa, terus dinyanyiin lagu, ya nggak bisa kejadian. Tapi ya yang penting sih ya kita bersyukur Inang sudah menjalankan tugasnya. Terus nanti ya mungkin kalau seremonial bisa dilaksanakan ketika sudah normal kondisi. Yang ini sekarang Inang ini aja sehat, terus udah happy lah, nggak perlu repot ngajar, bangun pagi-pagi mesti berangkat. Aku happy birthday, semoga panjang umur dan ceria selalu. Yeah. Kamu nggak mau nyanyi ataupun? Happy birthday to you, happy birthday Opung, happy birthday, happy birthday, happy birthday Opung. Ya, selamat ulang tahun ya Nang. Semoga sehat-sehat, panjang umur, terus sudah pensiun bisa makin menikmati hidup, makin banyak waktu buat main sama cucu-cucu, terus juga semoga juga ya sehat-sehat, jadi kita bisa sering-sering kumpul-kumpul lagi, main lagi. Bye bye Opung. Bye Opung. Yeay. Kenapa? I love you Opung. I love you, Opung. Yeay. Happy birthday, Opung. Happy birthday, Opung. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Opung. Ikan mujair, ikan teri. Happy birthday Ibu Ruby. Selamat ya Ibu, sekarang Ibu udah bisa pergi jalan-jalan tanpa izin-izin lagi karena Ibu udah pensiun. Yeay. Kalau misalnya Ibu dulu pernah jelasin ada yang namanya hukum kekekalan fisika, kalau cinta kita ke Bu Ruby itu berarti namanya hukum kekekalan Bu Ruby. Happy birthday Bu Ruby. Semoga Ibu bahagia selalu, semoga Ibu diberkati Tuhan, semoga Ibu panjang umur, sehat selalu, semoga Ibu nggak lupa sama kelas kita udah kompak banget, semoga kita masih bisa ketemu lagi di masa yang akan datang. Habis itu semoga Ibu semoga Ibu ya bahagia terus deh, pokoknya aku nggak tahu mau ngomong apa. Pengennya sih Mama umur panjang, sehat, sehat selalu, terus paling nggak bisa melihat cucu-cucunya, anaknya, mantunya, terutama cucunya sekolah sampai kuliah kayak gitu. Terus anak-anaknya pada berhasil semua gitu sih. Sebagai dulu kan gue pernah nakal gitu ya, jadi biar bisa bikin bangga. Kan Nina kan mau pensiun, jadi kalau aku bilang ya selama ini kan Nina kan sebelum pensiun kan Nina kan jarang kayak jalan-jalan, ya mungkin pas pensiun ini mungkin Nina bisa refreshing dulu lah ya kan, jadi nggak usah mikirin kayak sekolah dulu gitu, jadi buat refreshing lah ya kan. Kalau bisa sih Inang ini selama pensiun ini jadi bisa benar-benar
bener-bener buat ke cucu, ke anak gitu. Jadi biar nggak inilah kemana-mana. Apalagi dengan COVID-19 kayak gini kan. Selamat ulang tahun Inang. Semoga di ulang tahun ini Inang bisa tambah umur, bisa nyampe 100 tahun. Jadi biar Inang itu bisa ngelihat aku punya anak. Jadi biar bisa kebaikannya itu ditiru sama Inang. Suaranya juga kebaikannya. Jadi apa namanya? Cucunya bisa meniru Inang gitu. Kalau aku sih bilang pribadi, ya mama kan udah kerja selama kurang lebih 40 tahunan ya, kurang lebih. Harapanku sih kalau mama udah pensiun ya menikmati masa tua mama dengan jalan-jalan, terus lihat cucu-cucu bermain, terus kuliah, sekolah kayak gitu-gitu sih. Lebih menikmati hidup, menikmati hidup aja, nggak usah lagi mikirin kerja gitu. Ada yang mau diucapin untuk ulang tahunnya nyokap? Mama selamat ulang tahun, panjang umur, sehat-sehat selalu, dan kiranya mama bahagia selalu deh. Buat mama, selamat sudah pensiun, sudah menjalani masa baktinya sebagai guru sampai pensiun dengan baik. Walaupun saat ini corona sehingga tidak bisa ada perpisahan, ya semoga mama juga tetap dengan hati yang gembira dan sukacita melaluinya. Semuanya pasti ada rencana dari Tuhan kenapa dibuat seperti ini, dan intinya mama sudah menyelesaikan dengan baik dan sudah menjadi guru sampai sudah 30 tahun lebih ya seingat gua, dan mengabdi dengan baik. Semoga mama sehat-sehat, bisa kurus supaya dengkulnya nggak sakit. Buat mama, selamat ulang tahun yang ke-60, semoga sehat selalu, bahagia terus, semakin sayang kepada kita anak-anak dan cucunya, juga semakin sayang juga ke bapak, semakin sayang juga kepada adik kita yang paling kecil, si Ganda yang masih ada di rumah, dan semoga juga di usia yang 60 tahun ini mama sehat terus, panjang umur, dan selalu dipenuhi sukacita. Semoga bisa liburan setelah pensiun ini. Ibu Ruby, ulang tahun yang ke-60 itu artinya 60 tahun sudah Tuhan mendampingi Ibu. Coba lihat ke belakang, selama 60 tahun, apakah Tuhan pernah mengecewakan? Patutlah kita bersyukur. Selama 60 tahun, ada banyak berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Terutama untuk Ibu Ruby. Kami sudah melihatnya itu. 20 tahun terakhir ini, ketika kebersamaan bersama dengan jemaat, kami bisa melihat betapa luar biasa berkat Tuhan bagi Ibu Ruby. 60 tahun. Waktu tidak singkat, 60 tahun. Tetapi saya melihat berkat Tuhan berkelimpahan untuk Ibu Ruby dan keluarga. Selamat ulang tahun Ibu. Oke, untuk masa pensiunnya di kondisi corona gini. Oke. Saya sempat mendengar sebenarnya Ibu Ruby memiliki karir yang cukup baik. Seharusnya Ibu Ruby itu bisa menjadi kepala sekolah oleh karena statusnya, oleh karena jabatan atau karirnya sudah sampai pada posisi itu. Tetapi situasi kadangkala tidak menempatkan kita untuk pada posisi itu. Apalagi masa pensiun ini diikuti dengan masa pensiun di mana corona atau COVID-19 menyerang seluruh dunia. Yang ingin mau saya sampaikan adalah kadang-kadang karir tidak harus dicapai, tapi Tuhan memberikan berkat dengan cara yang berbeda. Dan itu barangkali yang harus Ibu tanamkan. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita, terutama untuk Ibu Ruby, 60 tahun, saya tidak tahu berapa lama Ibu berkarir sebagai guru, tetapi paling tidak lihat dalam seluruh aspek perjalanan karir Ibu untuk bisa mencapai pada saat pensiun seperti ini, bagaimana Tuhan mendampingi, bagaimana keluarga mendampingi,
bagaimana suami mendampingi, dan bagaimana Tuhan mendampingi. Saya pikir itu menjadi berkat yang sangat luar biasa, yang harus Ibu syukuri. Sekalipun mungkin perpisahan dengan teman-teman, perpisahan dengan anak-anak sekolah yang diajar itu tidak bisa dilakukan oleh karena COVID-19. Tetapi tetap semangat, karena hidup ini harus disyukuri, dan semangat itu harus menjadi bagian dari kehidupan kita. Tetap semangat Ibu, tetap sehat. Selamat ulang tahun Bu Ruby, 60 tahun, waktu yang panjang Tuhan mendampingi, dan biarlah Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Semua ini terjadi pada kita ya, semua ini terjadi pada kita bahwa situasi ini sebetulnya nggak enak gitu ya. Apalagi kita seperti Bu Ruby yang mau pensiun, dimana mungkin waktu pensiun, waktu keadaan normal bisa ketemu dengan teman-teman, bisa bikin suatu syukuran lah. Udah pastinya Bu Ruby punya rencana itu, bikin syukuran, bawa makanan, mungkin ada doa bareng. Tapi ya satu hal bahwa semua ini kan di luar kendali kita, dan pastinya Tuhan punya maksud dalam segala situasi dalam hidup kita. Dan mungkin ya yang bisa kita lakukan, yang kita harapkan ya kita bersyukur dengan segala keadaan gitu. Dan bersyukurnya juga dengan situasi seperti ini ada teknologi yang bisa kita pakai. Kita bisa berhalo-halo sama teman-teman, bisa melakukan sesuatu ya perpisahan atau apa yang masih berkesan pun juga, walaupun nggak bisa ketemu, mungkin itu Kak. Tetap bersyukurlah intinya ya dalam setiap keadaan gitu. Ya terus berjuang aja di gereja, karena di sekolah kan udah gak bisa kan, udah pensiun kan. Tapi saya yakin dengan pengalamannya yang banyak selama ini sih merupakan satu modal untuk Kombas khususnya. Jadi aku cuma mau bilang gini, Bu Ruby, selamat ulang tahun yang ke-60. Tuhan Yesus begitu memberkati Ibu, dan Ibu biarlah terus menjadi berkat bagi siapapun juga, bagi keluarga, bagi cucu, bagi mantu, bagi suami, dan bagi semua orang yang Tuhan Tuhan hantarkan di depan Ibu Ruby. Selamat ulang tahun, selamat memasuki masa pensiun yang indah bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Selamat Bu Ruby. Yang penting sehat. Perasaan masih muda aja. Iya. Jiwa muda kok. Jiwanya jiwa muda. Aku dulu kali ya. Ya, selamat ulang tahun Bu Ruby, tanggal 24 nanti ya. Sehat-sehat ya Edaku. Pasti ada hal yang dirindukan, yang masih belum terjadi. Kiranya segala kerinduan Eda Ruby di hari-hari akan datang tercapai. Makin sehat, happy, dan tetap sama Itok berdua jalan-jalan. Dengan cucu-cucu juga, semua papi-noparnya. Bahagia semua ya. Eda? Ya, aku. Selamat ulang tahun Eda Ruby, selalu sehat, panjang umur, pokoknya yang terbaik yang Eda lakukan pasti Tuhan berkati ya. Amin. Jadi ibu yang baik, mama yang baik, opung yang baik, teman yang baik, pokoknya semua pokoknya yang paling baik buat Eda. Amin. Ya. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Eda Ruby. Semoga Eda Ruby tetap sehat, panjang umur, diberkati, dengan bertambah usia, bertambah sukacita. Amin. Amin. Diberkati seluruh penoparnya. Amin. Ya Eda Ruby ya, kapan-kapan kita jalan-jalan ya. Kita kan udah janji ya. Tapi belum nabung. Semoga bahagia terus bersama dengan si Ito. Happy birthday to you yang ke-60 tahun. Keren banget. Sehat selalu ya. Dan selalu kita jaga silaturahmi kita. Meskipun nanti Bu Ruby udah pensiun. Bye-bye Bu Ruby. I love you. Wah. Bu Ruby, selamat ulang tahun. Selamat memasuki masa purnabakti. Meskipun di masa yang kurang pas sebenarnya, ini masa pandemi, tapi ini memang harus kita lewati, COVID-19. Mudah-mudahan ini menjawab berkah
Bu Ruby diberikan kebahagiaan, ketenangan di masa Purna Bakti ini, selalu mengarungi hari-hari yang menyenangkan. Dan Tuhan melindungi ibu dan keluarga, senantiasa diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga tali silaturahmi, persahabatan, persaudaraan tetap terjalin meskipun Bu Ruby tidak dinas lagi di 34. Tapi kita tetap dekat di hati meskipun jauh di mata. Sekali lagi, selamat memasuki masa Purna Bakti, Bu Ruby, bahagia selalu, sehat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, selamat pensiun pada bulan akhir Mei tahun 2020, di mana pada bulan Juni sudah tidak aktif lagi sebagai guru. Jadi harapan saya, nikmatilah masa-masa pensiun, jangan lagi diingat pada saat aktif mengajar. Memang ada penyesuaian yang harus dilakukan selama ini, harus bertemu dengan teman-teman, guru, dengan murid, dan setelah pensiun hanya bertemu dengan saya, dengan anak-anak, cucu. Jadi ya nikmati sajalah, nikmati masa pensiun dan selamat pensiun. Oke, untuk Inang, selamat memasuki masa pensiun. Yang aku nggak tahu sih, Inang ngajar kayak 30 tahunan sih kayaknya ya. Cuman ya karena memang mamaku juga kan guru ya. Ya mama kemarin meninggal usia 56 tahun dan ya Rikata nggak sempat pensiun dengan murni, dan ya bersuka cita banget sih Inang bisa pensiun tepat waktu, dan juga Inang masih sehat. Walaupun memang kondisi corona begini, jadi ya yang kurang adalah kita nggak men-celebrate lah gitu. Kita biasanya kan ada perpisahan sama anak muridnya. Kayak kemarin aku mewawancarai anak muridnya tuh, salah satunya tuh ada Ruth sama Anjani. Jadi aku ngelihat dari dua murid ini aja menjelaskan seorang Ibu Ruby itu guru yang menyenangkan, guru yang nggak ribet gitu loh, yang sayang sama muridnya, dan berkesan sekali, dan mereka ngerasa sangat kehilangan gitu. Jadi ya selamat Inang atas pensiunnya, bersuka cita, berarti udah nggak perlu kejar-kejar ke sekolah tuh absen, terus nggak usah bikin surat izin dokter lah. Kadang-kadang tuh kalau mau ngajak Inang ke luar negeri tuh ribetnya itu gitu loh. Aku bisa nggak ya izin dokter 5 hari? Ya dokter apaan gitu kan. Ya sekarang kalau mau jalan-jalan kita ayo, terus bisa mampir lihat cucu anytime. Kapan Inang mau, kapan Inang sempat gitu. Ya pada ulang tahun istriku yang ke-60, saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-60. Harapan saya kiranya Tuhan senantiasa menuntun perjalanan kehidupannya, sehat-sehat terus, saya dan istri, dan kalau sudah pensiun nanti saya akan ajak untuk jalan-jalan keliling Indonesia dan ke luar negeri. Itu aja. Untuk ulang tahunnya, happy birthday Inang yang ke-60. Tuhan Yesus begitu baik, mengasihi Inang sampai di usia 60 sehat, sukacita, bersyukur sekali ya. Maksudnya Inang tuh adalah salah satu orang yang disayang sama Tuhan Yesus karena punya amang yang begitu setia, begitu sayang sama Inang, mendampingi, dan juga Inang juga orangnya begitu menyenangkan. Banyak orang yang aku kenal, apalagi beberapa hari kemarin aku membuat video untuk Inang bahwa hampir semua orang menjelaskan Inang itu karakter orang yang disenangi, disayang, dan banyak kesannya. Panjang umur, sehat selalu. Ya kita masih belum menikahkan ganda, agar juga lengkap
moraon hagabeon hasangapon kalau kata orang Bataknya, di keluarga kita juga bertambah cucunya nanti, Inang juga sehat, ya bisa sampai tambah lagi usianya tapi dengan kondisi yang tetap sehat dan bersuka cita. Wish you all the best Inang, pokoknya jangan sedih walaupun kita nggak bisa rayain ulang tahunnya karena keadaan yang kita tidak inginkan, semuanya tidak menginginkan. Pokoknya tetap bagi kami Inang itu ibu yang luar biasa, ibu yang sangat baik, yang sangat kami sayang, dan juga Inang itu benar-benar sosok yang kami banggakan. Happy birthday!